semua. Bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa. Bukan? Kita bersyukur ya, meskipun dalam masa pandemi kita belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi Tuhan masih beri kesempatan kita untuk beribadah secara online. Mari adik-adik persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Duduk rapi semua. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo semuanya duduk yang tertib. Kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang boleh kami sembah dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu meskipun secara online. Mari Tuhan, kiranya Engkau urapi setiap kami. Kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami, Engkau hadir di setiap ibadah kami meskipun di rumah. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun kami beribadah dari awal sampai akhir. Berkat-Mu atas kami nyata. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan adik-adik semua? Nah, kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengungkapkan kegembiraan kita karena di dalam hati yang gembira terdapat tubuh yang sehat, karena hati yang gembira itu adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Ayo, boleh sambil berdiri dan kita bertepuk tangan bersama-sama. Juga memberi sukacita. Syaratnya kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian, dalam Yesus ada sukacita. Masih berdiri ya, kita mau bersukacita bersama-sama. Tepuk tangan. Dalam Yesus
adik-adik, kalau kita sudah bersukacita, memuji Tuhan dengan sukacita, dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk dulu, duduk tertib. Kita mau belajar satu pujian, Yesus sahabatku. Dasar kita menerima firman Tuhan hari ini. Semuanya duduk tertib, matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau sudah berikan kami hati yang sukacita, sehingga kami bisa memuji memuliakan nama Engkau dengan hati yang penuh urapan dari Engkau. Sebentar lagi Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Berkati hati kami, berikan hati yang taat, yang selalu ada di setiap hidup kami. Juga berkati kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan secara khusus ada di kakak pembina hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Saya bersyukur ya hari ini ya, semuanya sehat, bersukacita. Ya, semuanya bersukacita karena Tuhan sungguh luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernah enggak ya adik-adik berantem sama temennya? Ada yang pernah berantem? Wah, oh iya, bagus, jujur ya. Ada yang pernah berantem dengan adiknya ternyata. Kenapa? Oh, karena rebutan mainan. Ada lagi yang rebutan jajanan ya. Wow, pernah berantem dengan temennya. Tetapi hari ini kita mau belajar untuk mengasihi teman-teman kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, itu ya. Meskipun kita pernah nakal, tetapi hari ini kita mau belajar untuk memiliki hati yang mengasihi. Ya, hari ini kakak mau bercerita. Wah, ada tokoh di dalam Alkitab yang mereka bersahabat dengan baik. Nah, siapakah dia? Ya, dia adalah Yonatan dan Daud.
Nah, Yonatan ini sebagai putra Raja Saul melihat keberanian yang luar biasa dalam diri Daud. Ya, iman yang kuat di dalam diri Daud. Ya, Daud pernah mengalahkan Goliat di medan perang. Ya, Yonatan sangat terkagum-kagum dengan kehebatan Daud ini, keberaniannya Daud. Maka dari itu Yonatan bersahabat dengan Daud, menjadikan Daud sebagai sahabatnya. Karena keberanian Daud dan karena Daud ini orang yang pemberani. Daud ini orang yang mengasihi Tuhan, dia mengalahkan Goliat. Ya. Yonatan tidak iri dengan keberhasilan Daud yang mengalahkan Goliat. Justru dari kemenangan Daud, Yonatan ini menjadikan Daud sebagai sahabatnya. Tetapi adik-adik, Raja Saul, ayahnya Yonatan, dia iri sama keberhasilan Daud. Dia enggak suka sama keberhasilan Daud. Daud dipuji banyak orang, dipuji-puji orang Israel karena kehebatannya sudah mengalahkan Goliat. Nah, si Raja Saul tadi ingin membunuh Daud. Karena apa? Dia enggak suka sama Daud. Dengan keberhasilan Daud, dia tidak senang. Nah, tetapi Yonatan tadi anaknya Raja Saul, meskipun dia anaknya Raja Saul, ketika dia melihat ayahnya mau berbuat jahat, dia tidak membela ayahnya. Tetapi Yonatan tadi dia bercerita kepada Daud. Dia sampaikan kepada Daud, Daud, kamu harus pergi dari tempat ini, pergi yang jauh. Pergi, pokoknya pergi dari tempat ini ke tempat yang sangat jauh, yang tidak bisa dicari oleh ayahku. Karena ayahku mau membunuhmu. Kamu harus pergi, pokoknya kamu harus cepat-cepat pergi. Ya, Yonatan menyuruh Daud untuk meninggalkan kerajaan, untuk pergi jauh, untuk menyelamatkan diri. Ya, nah suatu ketika, ya, Daud tadi akhirnya dia melarikan diri, menyelamatkan dirinya dari kejaran Saul yang ingin membunuh Daud. Ketika Daud sampai di gunung Enfedi, ya sampai di sana Saul tadi kelelahan dalam pengejaran Daud. Saul tidak tahu bahwa Daud bersembunyi di daerah situ. Karena begitu lelah, sudah capek jalan yang jauh, kelelahan, dan Raja Saul tadi dia tertidur karena terlalu capek perjalanan yang sangat jauh untuk mencari Daud. Nah, ketika Raja Saul tadi tidur, wah lagi enak-enakan tidur karena terlalu lelah, terlalu panjang perjalanannya, akhirnya Raja Daud tadi tidur dengan pulas. Wah, dicubit pun nggak terasa gitu ya. Ya, Raja Daud tidur sampai ngorok. Ya, Raja Saul tertidur dengan pulasnya. Di saat Raja Saul tidur dengan pulas, apa yang terjadi? Daud keluar dari persembunyiannya. Nah, apa yang dilakukan Daud? Apakah Daud langsung membunuh Saul, Raja Saul? Tidak. Si Daud tadi ketika dia melihat Raja Saul sedang tertidur pulas, dia hanya memotong. Di ujung bajunya tadi dipotong sedikit, di ujung jubahnya. Nah, itu sebuah bukti bahwa Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Kenapa? Karena Daud mengasihi Raja Saul. Daud mengasihi Yonatan. Raja Saul ayahnya Yonatan. Juga menghargai, menghormati
Raja Saul ini tadi adalah rajanya. Jadi Daud tidak membalas apa yang sudah dilakukan Saul. Sudah mengejar-ngejar Daud, mau membunuh Daud. Ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul sekalipun, Daud tidak lakukan itu. Ya, luar biasa sekali adik-adik ya. Begitu luar biasanya Daud mengasihi orang-orang di sekitarnya. Nah, ya kita belajar dari Jonatan. Kita belajar apa ya adik-adik ya? Oh iya, dari Jonatan kita belajar ramah, penuh kasih. Dia tidak membedakan. Ya, Daud tadi bukan keluarga dari kerajaan, tetapi Jonatan tetap mau bersahabat. Dia orang yang ramah. Kemudian apalagi ya? Jonatan menghargai keberhasilan sahabatnya, keberhasilan temannya. Ya, ada enggak ya di sini ya? Kalau ada temannya yang juara, menang lomba gitu atau menang lomba, ada yang iri enggak ya? Wow, tidak ya. Ya, kita harus bangga kalau teman kita menang di dalam perlombaannya atau jadi juara kelas. Bukannya iri, wah dia jadi juara kelas pasti nyontek ya. Wah, itu tidak bagus. Tetapi apa? Kita harus memberikan selamat. Selamat ya, kamu sudah juara. Belajar terus. Aku mau belajar kok sama kamu. Ya. Kemudian berikutnya kita belajar dari Daud apa? Menghargai persahabatan. Ya, tadi sekalipun Yonatan ini anak seorang raja, ketika ayahnya tadi mau berbuat jahat sama sahabatnya, Yonatan tetap memperlakukan sahabatnya ini dengan baik. Dia memberitahu sahabatnya supaya dia menyelamatkan diri. Ya. Apalagi dari Jonatan kita belajar apa lagi? Ya, kita belajar Jonatan ini tidak sombong. Ya. Tidak merendahkan orang lain. Kemudian Jonatan ini seorang pahlawan di dalam persahabatannya. Dia menolong Daud untuk terlepas dari kejaran sang ayah Yonatan sendiri. Ya, luar biasa ya adik-adik ya, persahabatan Yonatan dengan Daud. Ya, kemudian kita belajar dari Daud apa ya? Kita belajar dari Daud tetap mengasihi sekalipun disakiti, mau dibunuh, tetapi apa? Daud tetap mengasihi. Punya kesempatan untuk membalas dendam, tetapi Daud tidak mau. Daud tidak mau balas dendam. Daud tetap mengasihi Raja Saul. Ya, kita harus mencontoh sikap Jonatan, sikapnya Daud. Ya, mereka sungguh orang-orang yang luar biasa. Dan kita harus belajar dari mereka supaya kita menjadi sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kita, bagi teman-teman kita. Kita menjadi sahabat yang baik. Ya. Dan dari kisah ini kita belajar apa? Tuhan menyertai dan memberikan kemampuan kepada setiap kita. Memberikan kemampuan tadi kepada Jonatan untuk tetap mengasihi Daud sahabatnya, menolong Daud. Kemudian menyertai, Tuhan itu menyertai Daud sehingga Daud tidak jadi dibunuh oleh Raja Saul. Nah, hari ini kita sudah belajar untuk menjadi sahabat yang baik. Ya, adik-adik, hari ini kita mau baca satu ayat tentang persahabatan di Amsal. Ya, siapkan Alkitabnya, kita mau buka Alkitab. Ya, kita sudah siapkan Alkitabnya. Ya, dibuka sama-sama ya di Amsal 17 ayat 17. Sudah ketemu ayatnya? Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, ulangi sekali lagi ya teman-teman ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara
dalam kesukaran. Nah, seperti itulah seorang sahabat, melebihi dari seorang saudara. Ya, kita harus mengasihi teman-teman kita. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang suka balas dendam. Wah, aku tadi pas itu temanku jajan aku nggak dikasih. Besok kalau aku jajan temanku juga nggak tak kasih. Wah, itu namanya balas dendam. Tetapi kita harus mengasihi, tidak boleh balas dendam. Ya, seperti Daud tadi, meskipun dia punya kesempatan membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak lakukan itu. Ya, mau? Oh iya, hebat ya semuanya ya. Semuanya mau mengasihi, tidak ada iri hati lagi, tidak ada balas dendam. Ya, semuanya mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi sahabat-sahabatnya. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, hari ini kita belajar untuk menjadi sahabat yang selalu mengasihi. Seperti Jonathan sama Daud, mereka bersahabat baik dan menolong ketika temannya dalam kesusahan. Bukannya menambah kesusahan temannya, ketika dalam kesusahan malah diolok-olok, ketika dalam penderitaan dijauhi. Tetapi kita mau saling mengasihi kepada teman-teman kita. Bagi yang membutuhkan pertolongan harus kita tolong ya. Oke, hari ini kita sudah belajar dari Yonatan dan Daud. Nah, kita mau berdoa. Siapkan hati kita untuk berdoa. Kita mau berjanji sama Tuhan untuk menjadi sahabat yang terbaik bagi teman-teman kita. Ya, kita berdoa. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan sudah mengajar kami melalui Jonatan dan Daud. Tuhan, kami mau belajar dari persahabatan mereka. Tuhan, ampuni kami ketika kami masih iri hati. Ampuni kami ketika kami masih memiliki hati yang dendam. Tapi kami mau Tuhan, mulai hari ini Tuhan merubahkan hati kami. Memiliki hati yang mengasihi, hati yang penuh dengan kasih kepada sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami, generasi anak terang, dimanapun mereka berada, yang hari ini kami beribadah di rumah-rumah. Tuhan memberkati mereka satu persatu, memberkati dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.